Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lil Fadila Hairunisa, NPM 19 11 06 0010 dari kelas Pendidikan Biologi A angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Dwi Aryani Kesuma Wardani, MPD. Pada video ini, kita akan sama-sama membahas mengenai materi koevolusi, di mana koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Nah, koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis. Bisa jadi semikroskopis berupa mutasi-mutasi berkorelasi antara sel amino pada protein, atau semakroskopik berupa sifat-sifat berkovariasi antar spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Setiap pihak dalam hubungan koevolusi ini memberi tekanan seleksi pada yang lain, sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring dengan berjalannya waktu. Namun, evolusi sebagai respons terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim itu bukanlah koevolusi biologis, sebab iklim tidak hidup dan tidak berevolusi biologis. Yang selanjutnya ada contoh spesifik koevolusi. Yang pertama ada hummingbird atau burung kolibri dengan bunga Ornithopilaus atau bunga yang diserbuk oleh burung, bukan oleh serangga. Nah, hummingbird dan bunga Ornithopilaus ini telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung. Warnanya juga cocok bagi pandangan burung, dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Nah, ternyata waktu berbunganya juga bersamaan dengan breeding season pada burung hummingbird atau burung kolibri. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding yang diserbuk oleh serangga. Ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi yang merupakan determinan paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Nah, mengikuti breeding season tadi, beberapa spesies hummingbird muncul di lokasi-lokasi yang sama di Amerika Utara, dan beberapa bunga hummingbird juga mekar bersamaan di habitat-habitat ini. Bunga-bunga ini terlihat telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Perbedaan panjang dan lakukan dari tabung-tabung mahkota juga dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh. Bunga-bunga yang tubular memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga, terutama ketika paruh dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Ini juga memungkinkan tanaman menempatkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung. Dan ini membuka kemungkinan terjadinya beragam koadaptasi morfologis. Dan ternyata hummingbird atau burung kolibri ini juga dapat melihat warna ultraviolet. Prevalensi pola-pola ultraviolet dan petunjuk-petunjuk nektar pada bunga-bunga Entomophilous atau bunga yang dipolinasi oleh serangga yang miskin nektar memperingatkan burung agar menjauhi bunga-bunga ini. Hummingbird masuk ke dalam familia Trochilidae dengan dua subfamilia, yaitu Hermit dan Trochilinae. Tiap subfamilianya telah berevolusi bersama dengan set bunga tertentu. Kebanyakan spesies ini dikaitkan dengan herba monocotyledon besar atau spesies tanaman dicotyledon. Selanjutnya ada anggrek Angraecoid dan ngengat Afrika. Anggrek Angraecoid orchids dan ngengat Afrika berkoevolusi sebab ngengat bergantung pada bunga untuk memperoleh nektar dan bunga bergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat yang memiliki proboscis panjang. Yang selanjutnya adalah ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Nah, satu contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah kadal salamander berkulit kasar atau Tarica granulosa dan ular garter atau Thamnophis sirtalis. Kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang berkonsentrasi di kulitnya. Dan ular garter telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini.
Hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang bertahan hidup atau survive yang lebih baik. Yang selanjutnya ada semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia atau bahasa latinnya Pseudomyrmex ferruginea melindungi akasia bullhorn atau akasia cornigera dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Sedangkan sang pohon memberikan makan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, atau pengemis. Walau semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tidak selalu harus negatif. Selanjutnya ada California bug-eye dan polinator. Nah, ketika sarang dihuni oleh spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan bug-eye California atau Aesculus californica, terlihat adanya kepekaan terhadap aesculin atau racun saraf yang ada pada nektarnya. Nah, kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkoevolusi dengan Aesculus californica atau bug-eye californica ini tadi. Dan yang terakhir adalah ngengat yucca dengan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yucca atau Yucca whippley dipolinasi secara eksklusif oleh Tegeticula maculata atau suatu spesies ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive atau bertahan hidup. Ngengat yucca cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja. Pada bunga, ngengat akan memakan biji tanaman sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Nah, polen ini sangat lengket sehingga tetap menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Tanaman yucca juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga di mana mereka terlindung dari predator. Adaptasi yang diperlihatkan kedua spesies ini menunjukkan karakteristik koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan. Nah, itulah tadi materi koevolusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.